Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariskan Widaya dari kelas 2C Akuntansi dengan NPM 121040058. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberi oleh Bu Arinal bersama saudara saya. Halo, nama saya Fadita. Yang satu lagi. Ya, di Febrian. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurs mata uang asing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan kurs. Mata uang suatu negara mirip dengan komoditas lain, dan kurs berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi penerimaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Misalnya, di negara Indonesia ini terjadi inflasi. Nah, akibat dari inflasi itu mata uangnya tuh jadi turun. Tuh. Ngerti? Ya, akibat terjadi inflasi, mata uangnya jadi turun. Iya, gitu. Selanjutnya saya jelaskan mengenai kurs langsung dan kurs tidak langsung. Kalau di sini disebut kurs langsung adalah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Contoh dari kurs langsung itu misalnya kita mau nukerin uang ke dolar gitu. Kalau misalnya kurs tidak langsung itu sebaliknya, dari uang asing ke rupiah. Iya, tahu. Terus kalau untuk perhitungannya itu, kalau kurs langsung nilai setara rupiah atau rupiahnya dibagi dengan 1 FCU. FCU itu nilai mata uang asingnya. Nilai mata uang asing. Iya. Kalau misalnya kurs tidak langsung itu dibalik aja, jadi FCU-nya yang di atas, 1 FCU yang di atas dibagi nilai setara rupiah. Oke. Ya, jelas? Jelas. Oke. Di sini perlu diingat kurs langsung berbanding terbalik dengan kurs tidak langsung, dan bahwa keduanya dinyatakan hubungan ekonomis yang sama antara kedua mata uang. Sebagai contoh, jika kurs tidak langsung diketahui, kurs langsung dapat mudah dihitung dengan membalik perhitungan kurs tidak langsung, kayak yang tadi saya sebutin kan. Ya gitu. Oke, next. Di sini ada contohnya. Contoh kurs langsungnya. Kalau jika dengan 12.400 diperoleh 1 dolar AS, kurs langsung dari rupiah ke dolar AS adalah sebesar 12.400. Seperti ditunjukkan 12.400 dibagi 1. Satunya itu 1 dolar AS-nya. Jadi kan 12.400. Ya, kalau misalnya tidak langsung itu tinggal dibalik aja, di 1 FCU dibagi sama 12.400 yang tadi. Jadi kan hasilnya kan 0,0000806. Itu mata uang dolar. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan kurs. Yang pertama, menguatnya rupiah. Saya akan tunjukkan contohnya di sini. Antara Januari 2011 sampai Maret 2011, kurs langsung turun dari 9.000, benar kan? 9.000 menjadi 8.760. Ini menunjukkan bahwa lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 dolar. Untuk memperoleh 1 dolar diperlukan nilai rupiah sebesar 9.000 di Januari. Terus tapi kalau misalnya di Maret cuma 8.000. Ini tuh diistilahkan sebagai menguatnya nilai rupiah. Karena kan lebih sedikit rupiahnya tapi lebih banyak dolarnya. Iya. Ya, ngerti. Paham. Ya, terus di sini kan dijelaskan lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 mata uang asing. 1 rupiah memperoleh lebih banyak mata uang asing. Ya. Di sini ada rumusnya. Rumusnya nilai setara rupiah sama dengan unit mata uang asing dikali kurs langsung. Di sini ada contohnya. Amerika menjual mobil buatan Amerika seharga 25 dolar. Ya, untuk nentuin berapa rupiahnya itu kan tinggal dikaliin aja. Jadi unit mata uang asing yang tadi 25 dolar dikali sama
kurs yang Januari atau enggak kurs yang Maret. Di sini kan bisa kelihatan perbedaan hasilnya. Kalau misalnya yang di Januari butuhnya 225.800 juta rupiah. Tapi kalau misalnya yang di Maret itu butuhnya cuma 219 juta rupiah. Jadi kan Bedanya. untung kan. Iya. Tapi kok meskipun penguatan rupiah ini menguntungkan, cuma ada negatifnya juga. Soalnya kadang kan kalau misalnya dari luar negerinya mau membeli ke Indonesia, jadi kan jadi lebih mahal tuh. Iya. Itu jadi ngebuat pertimbangan juga ke orang yang di luar negerinya ini beli atau enggak gitu, karena kan lebih mahal nih hari ini bulan ini gitu. Selanjutnya melemahnya rupiah. Ini kebalikan dari yang tadi menguatnya rupiah. Ini kan antara April 2010 kurs langsung meningkat dari 9.000 jadi 9.167. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh $1 AS. Jadi kayak kelemahannya tuh. Iya. Kelemahan. Kebalikannya. Dari yang Next, saya akan menjelaskan mengenai kurs spot dan kurs kini. Sini dijelaskan kurs spot adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Kurs kini didefinisikan secara sederhana sebagai kurs spot pada tanggal pelaporan posisi keuangan suatu entitas. Ada lagi kurs forward yang ketiga ini. Kalau kurs adalah untuk pertukaran mata uang di masa yang akan datang. Kalau kurs forward tuh. Di sini contohnya, contoh kurs forward itu suatu perusahaan Indonesia mempunyai liabilitas dalam pound sterling yang periodenya jatuh dalam 30 hari. Daripada nunggu 30 hari untuk beli pound sterling, terus ada risiko mata uangnya naik, itu kan nanti jauh lebih mahal. Jadi perusahaan bisa datang kepada mata uang asing kayak broker gitu untuk mengadakan kontrak jual beli mata uang asing di masa depan berjangka waktu 1 bulan dengan kurs forward yang berlaku pada tanggal kontrak tersebut. Jadi kontraknya dibuat hari ini untuk nanti 30 hari depan gitu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang transaksi mata uang asing. Di sini dijelaskan, transaksi mata uang asing adalah aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang asing selain dari mata uang pencatatan suatu entitas. Transaksi tersebut bisa meliputi pembelian atau penjualan barang atau jasa, terus ada utang piutang pinjaman, terus ada pembelian atau penjualan mata uang unit asing juga bisa. Cuman ini dinyatakan dalam mata uang asing. Terus salah satu pihak dalam transaksi mata uang asing harus menukarkan mata uang asingnya dengan mata uang negara lain. Misalnya tuh kayak Korea sama Indonesia nih. Jadi salah satu dari negara itu harus nukarin mata uangnya ke mata uang negara lain. Yo, paham? Oke. Di sini ada contohnya. Asumsikan bahwa suatu perusahaan Indonesia memperoleh $5.000 dari bank pada tanggal 1 Januari untuk digunakan dalam pembelian barang di masa depan suatu perusahaan. Kurs langsungnya sebesar 14.200. Itu untuk $1 ya. Sehingga perusahaan membayarkan 71 juta rupiah untuk 5.000 tadi. Ini kan 14 dikali 5.000, ya gitu. Jadi hasilnya 71 juta rupiah. Terus di sini ada jurnalnya. Jurnalnya itu untuk di debitnya itu unit mata uang asing dan di kreditnya kas. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya
Indonesia kan ngeluarin uang 71 juta kan, Iya, berarti kan dikredit kan. kasnya di kredit. Iya, kasnya di kredit. Nah, unit mata uang aslinya itu di debit. Kalau misalnya kredit itu berarti ngurangin deh. Ya, makanya kenapa kas di kredit. Ya gitu. Oke. Tapi transaksi mata uang asing juga bisa ini apa namanya? Bisa jadi investasi. Apa contoh investasinya? Kalau misalnya kita naruh nih, kita beli berapa dolar tapi pas harganya lagi kecil gitu, lagi turun, terus kita nukerinnya pas nanti harganya naik, dolarnya melemah gitu, dolarnya melemah ya, itu kan berarti kita dapat keuntungan juga. Terus kan kalau misalnya mata uang kan makin lama tahunnya pasti kan makin meningkat lagi gitu. Oke, selanjutnya ada yang mau tanyain? Aku udah mau nanya. Ya boleh. Gini pertanyaannya, sekiranya itu ada nggak sih resiko dalam memegang mata uang asing itu sendiri? Kalau nilai tukar kan bisa berfluktuasi secara tajam gitu ya. Kalau misalnya kita berinvestasi, kita nyimpan uang, terus kita mau menukarkannya kembali gitu ya. Terus tapi kita pas mau nukar itu nilai mata uang aslinya lagi menguat. Itu kan otomatis kita bakal dapat rugi tuh di situ. Ya. Gitu. Terus tapi makanya perusahaan tuh kayak ada opsi untuk menggunakan kurs forward tuh kayak tadi saya jelasin sebelumnya. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Terus gimana sih cara nukar mata uang asing? Gimana? Kalau misalnya mau nukar mata uang asing itu bisa ke kantor penukaran valuta asing di bank juga bisa, atau kalau misalnya di ATM juga bisa sebenarnya. Oh, di ATM berarti ada. Ada. Terus kan ada ini loh, kartu kredit sama debit internasional. Itu mungkin bisa buat nukar mata uang asing itu bisa. Peran bank sentral dalam mengatur mata uang asing itu apa? Kalau perannya bank sentral itu mereka bertanggung jawab menetapkan terus melaksanakan juga kebijakan moneter, termasuk intervensi di valuta asing jika diperlukan. Itu ada kata intervensi itu apa ya maksudnya? Intervensi di sini itu tindakan bank sentral atau pemerintah untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang asing. Tujuannya sih untuk menjaga stabilitas nilai mata uang biar nggak terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kan tadi kan disebutkan kalau kurs mata uang asing itu kan berfluktuasi. Iya, Nah, apa penyebab dari kurs mata uang asing itu berfluktuasi? Itu ada faktor-faktor yang menyebabkan berfluktuasinya mata uang asing. Apa tuh? Ada perbedaan suku bunga juga bisa. Terus pertumbuhan ekonomi. Terus kayak yang tadi pas awal saya sebutin, inflasi itu bisa menyebabkan mengapa mata uang asing itu berfluktuasi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang bernama Ayu dan Ade. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Iya, terima kasih. Saya harap ilmu ini bermanfaat untuk depannya. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.